Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di perkuliahan bahasa pemrograman. Pertemuan ke-9 dan 10 ya. Ini dua materi saya jadiin satu. Di hari ini kita akan bahas tentang ini sebenarnya masuknya ke mata materi tentang data struktur ya. Struktur data. Kalian sudah ada mata kuliah struktur data kan? Algoritma dan struktur data. Udah, Pak. Oke, itu menggunakan bahasa pemrograman apa? C++, Pak. C++ ya? Sampai saat ini. Iya. Oke, itu udah bahas tentang struktur data list, array, atau belum? Atau masih algoritma? Kemarin terakhir tuh array, Pak. Oke, array. Kalau di C++ istilahnya array ya, tapi nanti di Python ini punya istilah bahasa pemrograman sendiri, walaupun konsepnya sama. Konsepnya sama ya. Oke. Iya, sama seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Perbedaannya di istilahnya saja. Sehingga saya nggak, ini mungkin karena ada beririsan antara mata kuliah bahasa pemrograman sama algoritma struktur data ya. Sebelumnya ini saya bahas dulu tentang kejadian minggu kemarin. Ini ada hubungannya sama jurusan kita ya, maksudnya sebagai anak IT, anak mahasiswa yang belajar dengan pemrograman komputer, jaringan, dan lain sebagainya. Ini walaupun masih semester 1 ya, kalian harus ngikutin berita. 2 hari kemarin ya, tanggal 3, ada kebakaran di gedung data center. Ada yang baca beritanya? Tahu nggak ya? Iya tahu Pak. Tahu ya, harusnya tahu. Karena ini berdampak sangat luas. Beberapa aplikasi terganggu seperti Shopee, terus beberapa domain dan hosting nggak bisa termasuk e-kampus ya. E-kampus hari Kamis kemarin juga nggak bisa diakses. Kenapa? Karena data centernya atau servernya, penyimpanan datanya itu sebagian ada yang naruh, beberapa provider itu kita naruhnya di data gedung cyber namanya di Jakarta ya. Nggak tahu jalan apa, saya belum pernah ke sana. Di gedung cyber itu di situ ada tempat server untuk beberapa asosiasi penyedia internet. Nah, di situ kebakaran di hari Kamis kemarin. Kalau yang belanja hari Kamis pasti ada lihat Shopee Pay-nya nggak bisa dipakai dan lain sebagainya. Nah, itu karena ada kebakaran sampai ada yang meninggal 2 orang gitu ya. Seluruh listriknya dimatikan ya, dipadamkan sehingga datanya nggak bisa diakses karena sebuah aplikasi atau sistem itu kan biar diakses oleh banyak orang ditaruh di internet, naruhnya di server. Mungkin kalian akan belajar lebih detail nanti di mata kuliah jaringan komputer. Kalau yang tertarik di jaringan komputer, topik IT itu kan sangat luas ya. Ada jaringan komputer, pemrograman, image processing, data science, DevOps, security, dan lain sebagainya. Data mining, gitu ya. Nah, kalau ini masih berhubungannya tentang jaringan komputer. Nah, sebagai seorang IT, hal-hal terburuk seperti ini harus disiapkan gitu ya. Sama seperti kalau kita buat kalau teknik atau insinyur itu buat pesawat terbang ya. Kondisi terburuk harus disiapkan dari kalau seumpamanya mesinnya mati bagaimana, makanya dibuat dua mesin, atau kalau mendarat di laut bagaimana, terus ada autopilot dan lain sebagainya, itu dipersiapkan. Sama ketika kita membuat sistem atau aplikasi. Ketika terjadi kebakaran, bisa gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan lain sebagainya, untuk recovery-nya bagaimana? Nah, itu harus dipersiapkan. Nggak cuma kita buat sistem saja. Buat sistem saja itu mungkin hanya 20% atau 10% ya.
hal-hal lainnya itu mesti disiapkan juga, termasuk dalam backup istilahnya data center ketika terjadi disaster atau bencana gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan backup. Jadi ketika data center dimati atau terjadi kebakaran, kita bisa langsung seperti sederhananya rumah sakit gitu ya, rumah sakit itu kan penting ya, vital. Kalau ada operasi dan lain sebagainya butuh listrik. Kalau tiba-tiba listriknya mati kan bahaya juga ya ketika operasi listrik mati gitu kan. Alatnya juga ikut mati. Makanya kadang disiapkan backup listrik yang otomatis ketika listriknya dari PLN mati langsung berganti ke pembangkit listrik yang di gedung itu ya. Tuh, seperti itu. Nah, kalau sistem juga seperti itu. Kalau kita buat sistemnya itu mati atau data centernya mati, ya kita harus bisa buat automation dengan otomatis berubah ke server ketiga di tempat lain yang datanya sama, makanya butuh backup otomatis dan lain sebagainya. Ini ya untuk pandangan kalian aja. Dan itu penting juga. Makanya nanti ini salah satu jadi topik skripsi juga, topik penelitian tugas akhir ya, walaupun masih semester 1 kalian bisa dari sekarang sih pikirkan mau fokusnya di mana. Jadi kalau teknik informatika judulnya itu kan sangat luas. Jadi mau fokusnya itu di bagian apa? Kalau mau fokusnya di security atau ya hal-hal seperti ini bisa dijadiin topik untuk penelitian. Itu bagaimana membuat sistem backup. Ini contoh penelitian atau jurnal gitu ya. Implementasi sistem backup pada sistem informasi perpustakaan. Jadi kita buat sistem nggak punya sistem, tapi kalau terjadi masalah atau bagaimana kita punya backupnya. Nah, backup itu nanti ada skripnya sendiri, pemrogramannya sendiri, terus backupnya mau disetting tiap hari backup atau tiap bulan atau tiap minggu gitu kan. Kalau datanya penting, transaksi dan lain sebagainya mungkin bisa tiap hari gitu ya. Tapi kalau datanya nggak terlalu banyak perubahan, mungkin bisa tiap minggu. Nah, backupnya berada di mana? Kalau di backup terus ditaruh di server yang sama gitu kan. Salah sederhana kalau kalian punya data penting di komputer kan kalian takut hilang gitu kan. Biasanya kalian backup, kalian copy ke flash disk gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba laptopnya hilang, flash disknya juga hilang kan, ya sama aja. Kalau nggak, di copy, ditaruh di drive line. Itu sama saja. Kalau laptopnya keseluruhan hilang kan hilang juga. Nah, itu dipikirkan juga backup, habis backup, file backupnya ditaruh di mana. Kita buat script biasanya bisa kita buat backup harian, file backupnya itu kita kirim ke Google Drive. Tapi secara otomatis, script itu berjalan otomatis tiap bulan, tiap minggu, tiap hari gitu. Backup, kirim ke Google Drive. Google Drive-nya yang bukan yang free ya. Kalau free cuma terbatas 15 GB gitu. Kalau nggak di backup, dikirim ke server yang lain seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu hal penting. Yang mungkin bukan nggak belajar IT nggak berpikiran sejauh itu ya. Yang lain bagaimana? Yang lain mungkin buat sistem absensi. Ini jadi topik. Jadi gara-gara kejadian kemarin banyak topik yang bisa diambil. Ini kenapa? Karena ketika hari Kamis kemarin, kalau yang ada mata kuliah di hari Kamis, itu nggak bisa akses ke kampus ya. Yang ada kuliah hari Kamis itu nggak bisa akses ke kampus, artinya apa? Nggak bisa absensi. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi absensinya harusnya ganti ke sistem lain yang mungkin di tempat lain. Akhirnya bagaimana buat sistem absensi online yang lebih mudah atau ketika terjadi bencana bisa tetap diakses seperti itu. Oke. Kadang kalau yang sudah kerja kan biasanya ada absensi dan lain sebagainya. Ketika absensi ini rusak, kadang ya udah nggak absen nanti aja gitu. Nah, itu harusnya dipikirkan. Sistem absensi A, ketika absensi A ini nggak berjalan, harus bagian IT-nya harus mikirkan sistem absensi yang B, backupnya, plan B gitu ya. Biasanya sih ujung-ujungnya manual kalau sudah terpaksa banget dia manual ditulis dan lain. Harusnya kan nggak bisa seperti itu. Harus buat sistem yang untuk backupnya. Nah, itu gambaran pendahuluan saja untuk intermezzo ya, sebelum kita masuk ke materi. Jadi saran saya sih dari sekarang ikuti berita-berita yang terkait dengan IT, terus otomatis ketika kalian ngikutin, jadi penasaran, udah ada gedung data center. Data center itu maksudnya bagaimana? Terus kalian pelajari jaringan bagaimana. Jadi perkuliahan itu sebenarnya hanya 20-10% aja materi, hanya garis-garis besarnya aja. Untuk lebih detailnya harus kalian
pelajari sendiri, implementasikan sendiri. Kalau mengandalkan perkuliahan cukup, yang di kelas itu terbatas ya, cuma 6 pertemuan, 7 pertemuan, dikali 20, 60, 70 menit, seperti itu ya. Oke, terus ini ada video untuk intermezzo, pendahuluan, sebelum kita masuk ke pemrograman. Oke, sudah terlihat videonya? Kelihatan kan? Sudah, Pak. Oke. Karena ini mata kuliah bahasa pemrograman, ada hubungannya sama algoritma dan flowchart. Pertanyaannya adalah, ada yang bisa ngasih tahu saya algoritma ini belum masuk ke algoritma ya Pak? Ini maksudnya sistem ini sistem tentang apa? Oke, ada yang mau jawab? Sistem ini sistem tentang apa? Tentang otomatisasi, Pak. Otomatisasi. Oke, yang lain? Yang lain ada yang mau bantu jawab? Internet of Things, Pak. Oke, ada Internet of Things. Oke, ada kata kunci Internet of Things, otomatisasi. Ya, itu boleh-boleh juga. Sekarang IoT ya biasanya. Dulu ketika saya kuliah IoT itu masih belum tergambar karena belum banyak gitu. Jadi cuma teori-teori di kelas tapi nggak ada contohnya gitu. Ketika masih 2008, 2007 itu udah ada materi dengan IoT, cloud computing, tapi karena belum banyak contoh itu nggak ada gitu kan. Cuma ada bayang-bayang saja, teori-teori saja. Tapi sekarang semuanya sudah ada contoh real. Nah, IoT sama otomatisasi. Yang lain? Kalau dilihat di sini antar aja ya sebuah ekspedisi pengiriman paket, nggak bisa di pause. Antara aja ekspedisi pengiriman paket ini pasti di pusatnya karena paketnya ada banyak, terus harus di apa namanya, di klaster ya, apa nih, dibagi, apa istilahnya itu? Dikategorikan. Dikategorisasi ya, kategorikan tujuannya mana. Ini kalau di seberangnya ini ada orang juga, ini untuk yang ngambil ya. Terus di sini mungkin kayaknya ada tujuan-tujuan per kota, per provinsi atau lain sebagainya. Nggak tahu ya. Gambarannya emang seperti itu. Kalau saya lihat. Nah, mungkin sebelumnya, kalau kalian lihat sebelum ada sistem seperti ini, mereka baca gitu kan. Ngerjain banyak pegawai, suruh baca satu-satu, dilihat tujuannya mana, terus dilempar gitu kan. Ada videonya kan dilempar-lempar gitu kan. Dibagi-bagi, oh ini ke sana, ini ke Bekasi, ini ke Garut, ini kemana gitu kan. Setelah ini nggak dilempar tapi ditaruh seperti ini, dibantu dengan robot. Nah, karena kita anak informatika itu sebenarnya lebih banyak ke software ya, perangkat lunaknya, bukan ke IoT-nya. Nah, IoT sih sebenarnya bisa juga, tapi di pemrogramannya. Nah, untuk robotnya ini sebenarnya lebih identik ke anak elektro mesin dan lain sebagainya. Makanya kalau lomba robotika itu kebanyakan mahasiswa jurusan elektro. Jadi kalau robotika biasanya fakultas elektronika atau elektro, biasanya satu tim 5 orang gitu kan. Biasanya 4-3 orang itu elektro, yang 2-1 orangnya informatika. Bahkan ada yang full elektro juga ada. Karena informatika lebih banyak ke perangkat lunaknya. Kalau di elektro mungkin perangkat kerasnya itu. Perangkat kerasnya yang bisa disentuh, bisa dibanting. Contohnya robot ini ya. Nah itu. Nah ini programnya apa? Programnya ini adalah clustering atau kategorisasi. Algoritmanya bagaimana? Harusnya kalau kalian sudah belajar algoritma, nah ini pertanyaannya ya, algoritmanya bagaimana? Harusnya sudah paham gitu ya. Kalau dilihat di sini mereka naruh paket, terus di situ kan ada informasi kertas gitu ya, seperti ini. Nah, sistem itu kemungkinan membaca sangat besar kemungkinan membaca QR code. Otomatis kita di situ ada webcam di atas ini, terus ada lampu itu biar terang deh. Nah, itu untuk membaca QR code
ini, dari QR code ini biasanya QR code ini kode ya, atau ID gitu kan. Dari ID nanti sistem bisa ngasih tahu, oh ID ini dari penerimanya ini, tujuannya kemana gitu kan. Dari situ nanti sistem memberikan instruksi ke robot, nah itu Internet of Things, yaitu kita bisa ngakses atau instruksi ke sebuah perangkat keras gitu ya. Entah itu robot, nyalain lampu otomatis, nyalain kipas angin otomatis, itu Internet of Things istilahnya. Hubungannya sama perangkat keras. Nah, dari situ sistem ngasih tahu ke robotnya, oh tujuannya ke Jawa Barat, di Depok, nanti dia akan menuju ke blok bagian Jawa Barat atau Depok. Nah, intinya di bagian ini, membaca ini buat sistemnya, ini pendatanya, naruh aplikasinya di mana, implementasi webcamnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya mereka juga, saya yakin beberapa tahun lagi, karena perusahaan besar kan nggak mengirim pegawai nanti kalau digantikan robot bagaimana, ya kepikiran. Ini apa namanya, efek negatif dari perkembangan teknologi ya, dengan banyaknya teknologi dan banyaknya robot sudah nggak dibutuhkan lagi manusia. Nah, ini yang efek negatifnya. Saya yakin kalau 3-4 tahun lagi manusia di sini yang cuma naruh-naruh paket ini juga digantikan oleh robot. Sangat mudah buat robot tangan gitu kan, robot tangan ngambil paket terus nyari tahu yang ada kertasnya, resinya itu di mana, naruh di sini sangat mudah. Terus ini juga orang-orang di sini juga bisa digantikan dengan robot juga, cuma naruh, ngambil, naruh di bak, naruh gitu. Nah, itu efek negatif dari dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi ya akan banyak apa namanya, pengurangan pegawai. Yang pasti kayak yang sudah terjadi kan di jalan tol itu udah nggak ada orang gitu kan. Semuanya sudah menggunakan sistem. Masalahnya kita harus masih, kalau ini kan masih ada manusia, masih ada yang dibutuhkan. Nanti kalau sudah pakai robot udah nggak dibutuhkan lagi manusia-manusia. Tapi nanti akan muncul apa namanya, kesempatan baru untuk pegawai lain yang membutuhkan sistem ini, kan membutuhkan perawatan terus pengembangan, terus servis dan lain sebagainya. Nah, akan membutuhkan orang baru lagi tapi punya kompetensi. Nah, itu yang penting. Jadi berkurangnya pegawai, tapi nanti juga akan muncul lowongan kerja baru, nggak cuma sebagai kerja yang hanya mindahin aja, tapi harus punya kompetensi. Jadi masing-masing dari kalian, salah satu untuk meningkatkan kompetensi ya belajar kuliah, terus meningkatkan skill, kompetensi gitu ya. Kalau enggak, nanti kalian akan dikalahkan sama robot gitu ya. Nah, kompetensi yang dibutuhkan ya perangkat yang paham tentang perangkat keras, perangkat lunak, pemrograman dan lain sebagainya. Karena dengan implementasi ini kan nggak harus butuh orang yang kalau terjadi error harus cepat-cepat diperbaiki dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan orang baru. Tapi syaratnya punya skill dan kompetensi. Kalau enggak, ya nanti perusahaan ini akan ngambil dari orang luar negeri. Banyak orang luar negeri akan menggantikan karena dianggap programmernya di Indonesia nggak ada, yang nyari yang di luar negeri. Dan itu sudah terjadi di Gojek ya. Gojek itu sampai buka kantor di India. Jadi walaupun nggak ada layanan Gojek di India, dia punya kantor di India. Kenapa? Dia mempekerjakan hampir 100 orang programmer di India. Karena kalau isunya sih ternyata nyari programmer di Indonesia lebih susah gitu kan, kompetensinya kurang dan lain sebagainya. Nah, itu jadi masukan. Akhirnya Gojek itu walaupun banyak yang kritik ya kenapa harus cari programmer di India, sampai buka kantor. Kalian bisa lihat beritanya ada. Gojek buka kantor di India. Walaupun nggak ada layanan Gojek di India. Tapi kalau sekarang kita lihat masalah IT orang India sudah sangat berkembang ya. CEO Google, CEO Amazon, CEO Twitter, banyak startup besar itu orang India semua. Oke. Terus, nah ini contoh yang lain tentang, kalau ini fokus ke salah satu bagaimana powerful-nya bahasa pemrograman Python di topik pengolah citra atau image processing. Di sini ada, ini kalau dulu di apa namanya, di jalan tol itu untuk hitung kendaraan masuk itu manual ya. Mungkin sekarang juga masih banyak manual. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi image processing menggunakan Python itu kita bisa membuat program untuk menghitung kendaraan yang lewat.
terus langsung screenshot-nya ya. Sekarang sudah ada e-tilang. Saya nggak tahu e-tilang itu otomatis atau tetap ada apa namanya operatornya yang ini pelanggaran gitu. Kemungkinan sih kayaknya masih ada operatornya untuk mendeteksi pelanggaran ini. Karena kalau nggak harus buat sistem yang bisa membaca pelanggaran di video. Nah ini contohnya adalah ini bukan e-tilang tapi untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Jadi biasanya untuk data jalan tol dan lain sebagainya. Biasanya kalau kalau Lebaran, Natal, Tahun Baru, akhir tahun itu kan biasanya ada jumlah kendaraan lewat per hari ini meningkat 20%, 20.000 gitu kan. Kendaraan kecil base-nya berapa. Nah, itu kan biasanya manual, ada orang yang pakai hitungan manual gini. Kendaraan besar berapa, kendaraan kecil berapa. Nah, itu bisa digantikan dengan robot. Terus bisa diambil langsung screenshot-nya gitu. Nggak cuma ngitung tapi nyimpen kendaraannya itu apa saja. Tapi kalau nanti bisa juga plat nomornya juga bisa kebaca ya. Nah, ini kalau kita lihat dia menggunakan Python dengan library OpenCV. Kita langsung lihat ke contoh. Nah, kalau dia dijalankan, dia dijalankan video, bukan dari webcam. Ini karena masih prototype. Dari video itu Python-nya bisa ngitung mobil yang lewat, mendeteksi. Algoritmanya bagaimana? Algoritmanya adalah ini. Kita membuat garis imajiner di sini. Bentar. Kita buat garis imajiner. Dari situ, kalau ada suatu benda yang lewat, kita tandai. Algoritma seperti itu. Nanti akan menghitung ya, ada jumlahnya ada 12, ini kendaraan ke-12, di 15 dan lain sebagainya. Ini contoh image processing, object detection. Contoh yang lain adalah ini karena ini ada hubungannya sama COVID, yaitu menghitung jumlah orang dalam suatu komplek gitu ya. Menghitung jumlah orang untuk kalau terjadi kerumunan, kita bisa muncul alarm, jadi nanti biar petugasnya turun untuk menghalau biar tidak terjadi kerumunan gitu ya. Karena ini ada hubungannya sama COVID. Jadi idenya, metodenya sama, konsepnya sama. Bagaimana buat sistem yang bisa mendeteksi sebuah objeknya bisa mobil, orang, kendaraan dan lain sebagainya. Terus kalau ini karena ini menghitung crowd ya, mobilitas ini yaitu orang, terus kalau berdekatan, kalau di area ini lebih dari 9 atau 10 artinya itu ada kerumunan. Jadi harus dipisah gitu ya. Nah, seperti ini. Ini contoh. Ini juga menggunakan Python. OpenCV. Tutorialnya banyak di YouTube. Kalian bisa implementasikan, jadikan topik tugas akhir lain di tugas akhir kalian juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat, kita buat garis imajiner di sini, terus kita hitung jumlahnya. Kalau banyak ini berarti terjadi kerumunan. Nah, di luar negeri malah di Amerika sudah ada sistem yang karena banyaknya bom yang ditaruh di ransel gitu kan. Dia buat sistem yang ketika ada orang naruh tas terus ditinggal, itu langsung berwarna merah. Itu juga bisa seperti itu. Oke. Itu intermezzo saja. Sekarang kita masuk. Nah, itu semua nanti penyusun terkecilnya yaitu ya bahasa pemrograman. Entah itu nanti ada hubungannya dengan array, fungsi, list, dictionary, tuple dan lain sebagainya. Jadi harus paham dulu di konsep-konsep yang lebih kecil. Sekarang kita bahas ke dictionary, list, tuple dan set. Setnya belum ketulis. Ini 2 pertemuan ya. Nah, di sini saya akan taruh link e-book ya. E-book ada banyak, kalian bisa cari. Ada yang berbahasa Inggris, kebanyakan berbahasa Inggris ya. Jadi kalau saran saya sih biasakan untuk membaca e-book bahasa Inggris karena lebih banyak daripada yang berbahasa Indonesia. Ada data struktur dan algoritma in Python, terus Python data struktur and algorithm. Link downloadnya saya taruh di bawah. Oke, terus ini adalah pembagian tipe data atau struktur data di dalam Python.
Kita kemarin sudah mengenal tipe data float, integer, di C++ juga ada ya, istilahnya tipe data atau data struktur, hampir sama. String, boolean, dan lain sebagainya. Jadi dibagi menjadi dua, ini primitif, terus ada non-primitif. Non-primitif dibagi menjadi dua, yang built-in, bawaan dari sistem, bawaan dari pattern, sama user-defined. Nah, user-defined ini kita buat sendiri tipe datanya, data strukturnya. Ada stack, queue, linked list, dan tree. Ini mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah struktur data ya, di stack, queue, linked list, dan tree. Nah, ini list, tuple, dictionary, dan set juga di struktur data, tapi maksudnya ke built-in, yaitu sudah ada bawaan dari, jadi kita nggak perlu deklarasikan sendiri, kita tinggal langsung buat, ada namanya list, tuple, dictionary, dan set yang akan kita pelajari hari ini. Oke, perbedaannya apa saja? Nah, ini yang penting. Kapan kita harus menggunakan list, kapan kita menggunakan tuple, kapan kita menggunakan dictionary, kapan kita menggunakan set. Terus kalau kita menemukan shortcut sebuah coding dalam pattern, kita harus bisa membedakan apakah itu list, apakah itu tuple, apakah itu dictionary ya. Karena nanti kalau nggak bedakan saja nggak bisa, nanti ya ketika melakukan aksesnya atau nge-print-nya nanti akan terjadi error. Nah, ini gambaran umumnya, perbedaannya bisa terlihat di sini. Di sini ada struktur data lah, dibagi menjadi ada list, ada array, ada string, ada tuple, ada set, ada dictionary. Kalau kalian lihat di sini sudah ada perbedaannya sih. Paling ada yang menggunakan buka kurung siku, ada yang menggunakan buka kurung, ada yang buka kurung Kurawa dan tutup Kurawa. Kita pelajari di hari ini. Jadi gambaran umum apa semua materi kita hari ini digambar dalam satu gambar. Cheat ya istilahnya. Kalau di ya clean apa ya cheat untuk data struktur dalam satu gambar biar lebih mudah. Oke, yang pertama list. Apakah list itu? Sebenarnya hampir mirip dengan array ya. Jadi Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut, sequence. Nah, list ini berurut. List adalah salah satu di antaranya. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. List, nilai-nilai sering disebut juga dengan item, elemen, atau anggota list, atau indeks. Bukan ini ya, indeks ya. Item, elemen, dan anggota list. Item boleh, elemen boleh, anggota list boleh. Paling sering ya elemen atau item. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung kan ada 3 ya, kalau di keyboard itu ya. Kurung biasa, kurung kurawal. Nah, ini kalian harus fokus untuk membedakannya. Terus ada kurung siku ya, bentuknya siku itu lancip gitu ya. Nah, list itu menggunakan kurung siku, diingat-ingat. List menggunakan kurung siku. Dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list berisi satu tipe data atau campuran. Boleh satu data atau campuran. Tipe datanya boleh, contohnya bagaimana? Boleh angka atau huruf atau tipe data lain gitu ya. Jadi untuk deklarasinya mylist, terus kita isi list berisi integer. Nah, berisi campuran juga boleh, ada integernya. Nah, ini titik ini artinya ini koma ya. 3,5 sama hello. Jadi di sini integer, ini tipe data float, desimal, terus ini ada string atau kata, huruf. Boleh macam-macam. Ini contoh penggunaan list. List juga bisa berisi list lain, yang disebut dengan list bersarang. List bersarang apa? Di dalam list ada list, gitu ya. Pusing ya. Ada list itu kan bahasa Inggris ya, artinya daftar ya. Di dalamnya juga ada list lagi. Contohnya seperti ini, ada list, my list, nama variabelnya my list. Yang pertama itu string hello, kedua isinya list juga. Isinya list 246. Terus di sini isinya list juga. Ada A, B, terus ditutup kurung. Seperti itu. Jadi list adalah daftar, tipe datanya bisa campuran menggunakan kurung siku. Ingat-ingat. Cara mengaksesnya bagaimana? Kalau sudah kita bisa buat, kita harus bisa mengakses ya. Kita akses untuk kita tampilkan. Kita bisa mengakses anggota list menggunakan indeks dengan format nama list, indeksnya keberapa. Indeks itu urutan ya, biasanya dimulai dari 0. Indeks yang list dimulai dari 0, list yang memiliki 5 anggota memiliki indeks dari 0 sampai 4. Jadi ingat-ingat, list itu dimulai dari 0. Apa indeks ya, kebanyakan indeks, array juga dimulai dari 0, list juga dimulai dari 0. Indeks itu apa namanya? Urutan antriannya ya. Mencoba mengakses list di luar itu akan menyebabkan indeks error.
Kalau listnya cuma 4, terus kita ngakses list dengan indeks kelima, nanti akan error. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini ada list, ada I love Python programming, terus ini 2017. Kalau kita cetak yang pertama, mylist kurung siku 0. Ini bukan dicetak ya, kita ngakses ini. Mylist 0 itu artinya kita ngakses 1. Nanti kalau dicetak munculnya I, sebuah satu. Output Python. Mylist 2 outputnya adalah Python. 2 artinya 0, 1, 2 Python. List di dalam list. Jadi ada hello 1, 2, 3 Python. Cara ngakses list di dalam list bagaimana? Ya kita cetak seperti ini menggunakan kayak array 2 dimensi ya. Ini your list, ini list dengan indeks ke-1, ini 0, ini 1. Terus ini indeks kedua. Outputnya 1, 0, 1, 2. Print your list 1, 2. Oke. Bentar saya kasih contohnya saja di apa namanya? Bukan C++, sudah Visual Studio Code. List. Mana listnya? Ini ada contoh yang error. Nah, komentar di Python menggunakan pagar ya. Kalau di C++ menggunakan garis miring 2 kali. Nah, ini your list, ini 1, 2, ini outputnya 3. Bukan 1. Print your list urutan indeks ke-1 sama urutan indeks ke-2. 0, 1, 1, 2, 3. Outputnya adalah 3. Jadi ngakses listnya di dalam list seperti ini contohnya. Ini outputnya 3 ya. Ini posisi ke-1, ini posisi kedua. Seperti itu. Oke. Untuk akses list. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Fungsinya list kalau di dunia nyata, contohnya di mana ya Pak? Ya banyak. Contohnya untuk data science, ngolah data, menyimpan data contohnya di ini aja. Contoh yang gambar tadi. Langsung ke mungkin agak rumit ya. Oke. Di sini kita ada listnya untuk menampilkan orang ini. Untuk deteksi orang itu logikanya bagaimana? Mungkin deteksi wajah gitu ya. Ntar saya buka contoh. Ada yang bisa ngasih gambaran tentang algoritma untuk deteksi wajah itu bagaimana? Cara deteksi kan sekarang apa namanya HP kan ada yang kuncinya pakai deteksi wajah kan, pakai webcam. Nah itu logikanya bagaimana? Algoritmanya bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin terbayang? Kan sudah belajar algoritma kan untuk menyelesaikan wajah. Nah untuk mendeteksi wajah itu algoritmanya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Belum ada? Jangan ini gambarannya sih. Gambarannya emang seperti ini. Face detection. Belum tahu ya? Oke. Di apa ya mata kuliah atau di pelajaran apa yang kalian belajar ini kan apa namanya koordinat gitu kan? Apa? Koordinat Bekasi itu di posisi bintang timur, bintang selatan gitu kan.
Tahu ya? Nah, algoritma deteksi wajah itu, ini banyak algoritmanya. Salah satunya ini, wajah itu seperti ini, dibuat titik-titik. Nah, nanti kita buat imajiner, garis imajiner di program itu. Ada bintang sama horizontal vertikal. Nah, ini nanti titik ini kita simpan datanya. Oh, ini di 23 gitu kan. Nah, itu nanti disimpan 23. Sistem kan nggak bisa lihat wajah seperti ini ya. Sistem bisanya program itu, perangkat keras itu hanya bisa nyimpen nilai 2 biner sebenarnya 0101 atau hexadesimal dan lain-lain. Nah, ini disimpan. Nanti ini di total wajah ini posisinya di mana aja. Nanti disimpan, ditaruh di database, bisa dalam bentuk list dan lain sebagainya. Makanya totalnya nilainya mungkin dengan fungsi statistik dan lain sebagainya, nilainya 90 gitu kan. Nah, nanti ketika ada wajah lain dengan total titik-titiknya ini 90, biasanya ada toleransi errornya 98. Oh, ini wajah si A. Nanti wajah si B nilainya 87 gitu. Nanti ketika ada wajah muncul dengan di total 87, berarti ini wajah si B. Algoritmanya seperti itu. Nah, list itu ya bisa untuk nyimpen data. Kalau di pemrograman web sekarang nyimpen ngambil data kayak Shopee gitu kan. Saya kasih contoh Shopee. Mungkin agak rumit nanti. Nah, ini kan dari database kita buat list kayak gini ya. Nah, ini kan ada elektronik, komputer, aksesoris. Ini ngambil dari mana? Ini ngambil data dari database. Database muncul nanti datanya bisa dalam list, JSON dan lain sebagainya. Kita nanti diekstrak. Data pertama elektronik. Di dalam elektronik ada data lagi nggak? Ada. Lebih detail nanti. Kita klik. Tapi ini pemrogramannya pakai apa? Saya kurang tahu juga ya. Saya nggak kerja di Shopee. Bisa pakai JavaScript, Python, Ruby on Rails, PHP. Nah, di dalam elektronik ada kategori lagi, ada elektronik dapur, TV, bola. Di TV kalau diklik muncul lagi dalamnya. Nah, nanti ada baru ke barang detailnya. Tiap barang ini kalau diklik muncul lagi. Ada Polytron. Nanti di situ ada data harga, penjualnya, ID penjualnya, dan lain sebagainya. Jadi bisa sangat banyak, bisa sangat besar. Seperti itu. Oke, udah tergambar ya. Itu dalam implementasinya di program. Oke. Selanjutnya memotong, slicing. Kalau sudah kita bisa mengakses list, untuk memotongnya bagaimana? Memotong, ini ada Python ya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau dari belakang min 1, min 2, min 3. Seperti itu. Kita bisa mengakses anggota list dari rank tertentu dengan menggunakan operasi slicing titik 2. Jadi kita pengen menampilkan H sampai ke belakang gitu. Itu bisa. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan titik 2. Contohnya nanti ada tugasnya hari ini juga tentang slicing juga. List. Nah, di sini contohnya kita punya semuanya ada data seperti ini. Oke, ada yang bisa jawab kenapa? Bagaimana kita tahu bahwa data ini adalah sebuah list? Ada yang bisa jawab? Pakai kurung siku. Ya, benar. Pakai kurung siku. Ini yang diperhatikan. Nanti kalau ini menjadi kurungnya bukan kurung siku, nanti tipe datanya lain. Terus nanti cara ngaksesnya juga lain. Nah, itu yang diperhatikan. Ini tandanya bahwa ini list adalah kurung siku. Nggak ada tanda lain. Variabel bisa apa saja, isi bisa apa saja. Di sini kita punya list data, variabelnya data, isinya Python, Indo. Nah, anggota cara ngeprint, semuanya saya pengen menampilkan data list dari posisi ketiga sampai ke 6. Posisi ketiga sampai ke 6. Caranya print data
Nama variabelnya 3.2 sampai 6. 0, 1, 2, 3 dari H sampai O. Ini ya, output pertama. Bukan H sampai O, sampai N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Anggota list dari ketiga sampai kelima, karena ini mulainya dari 0. Terus anggota list dari 4 sampai terakhir. Nah, kalau pengen sampai terakhir, titik 2 terus dikosongin saja. Terus sama ini untuk yang dari terakhir, kalau dari awal sampai 0 sampai 5 seperti ini. Boleh ditulis 0, boleh ditulis dikosongin. Itu untuk memotong atau slashing list. Selanjutnya bagaimana untuk mengubah? Nanti ada tipe data yang immutable sama mutable ya. Tipe data yang bisa dirubah sama nggak bisa dirubah. Jadi list itu tipe data yang bersifat mutable atau bisa dirubah. Nanti ada tipe data juga yang nggak bisa dirubah, ya, namanya immutable. Istilahnya immutable, tipe datanya nanti ada istilahnya sendiri. Nah, misalnya ada nilai yang salah gitu kan, ada ganjil, ada list ganjil 1, 3, 4, 7, 9. 4 ini kan genap. Nah, kita rubah ganjil posisi kedua 0, 1, 2. Ini kita rubah jadi 5. Akhirnya nanti outputnya jadi 1, 3, 5, 7, 9. Itu untuk mengubah anggota list. Kita juga bisa mengubah dalam nggak cuma satu tapi langsung banyak. Contohnya mengubah dari posisi kedua sampai kelima jadi 11, 13, 15 juga bisa. Oke. Nah, di Python sudah ada fungsi ya. Makanya kadang di pertemuan kelima atau keenam itu ada. Saya belum membolehkan penggunaan fungsi, tapi harus ditulis manual gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa karena ada materi fungsi. Nah, fungsinya itu apa? Contoh fungsinya adalah di dalam list itu ada fungsi append namanya. Jadi sebenarnya ini bawaan ya, fungsi bawaan. Jadi kita nggak buat deklarasi fungsi dulu karena sudah di bawaan di program pemrogramannya. Kita langsung panggil. Halo. Append itu guna untuk menambahkan anggota ke dalam list. Selain itu ada metode extend untuk menambahkan anggota list ke dalam list. Ada append sama extend. Cara menambahkannya kita tulis dulu variabelnya, titik, nama metodenya. Ganjil expand 9 nanti akan menambahkan kata tulisan 9. Ganjil extend 11, 13, 5, print ganjil nanti akan list bertambah. Oke. Ada metode list yang lain, yaitu kita bisa menggabungkan dua buah list, termasuk juga bisa mengalikan. Terus ada insert. Insert itu berfungsi untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Kita bisa menyisipkan list di tengah-tengah gitu ya. Kita menyisipkan 9 setelah angka 7. Caranya pada ganjil insert di posisi kedua 0, 1, 2 gitu. Kita masukkan di sini. Nilainya apa? Nilainya adalah 9. Print ganjil. Jadi nanti listnya berubah menjadi 5, 7, 9, 11. Oke. Itu untuk tipe data yang pertama, yaitu list. Yang kedua, tipe data bacanya gimana ya? Tuple atau tuple? Tuple sama aja sih. Tuple mirip dengan list, bedanya tuple bersifat immutable. Nah, diingat-ingat. Saya sih nggak nanya secara detail ya, langsung ke praktek ya. Perbedaannya apa list tuple gitu ya? Bedanya adalah kalau ini bersifat immutable. Immutable adalah tidak bisa dirubah. Oke. Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Karena tuple itu immutable, ya, tidak bisa dirubah, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibandingkan list. Kalau kita menggunakan pengen perulangan for gitu, iterasi itu perulangan menggunakan list, maka tuple lebih cepat karena datanya nggak berubah-berubah, nggak dirubah. Tuple berisi anggota yang immutable dapat digunakan sebagai key untuk di dictionary. Nanti kita bahas untuk yang bagian dictionary ini. Ada tipe struktur data dictionary.
Kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan write protected. Artinya tuple itu tidak dirubah. Contohnya kalau kita pengen nyimpen password dan lain sebagainya, mungkin tipe data tuple gitu ya, karena dia nggak akan bisa dirubah kalau nggak menggunakan database. Biasanya kalau sudah sistem, passwordnya disimpan di database. Cara membuat tuple-nya bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Kalau kalian pengen buat list terus menggunakan bukan kurung siku ya, tutup kurung biasa seperti ini, nanti akan error karena tutup kurung biasa seperti ini itu nggak bisa dirubah. Ini adalah tuple, bukan list. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma sama dengan list, cuma perbedaannya adalah dia tidak menggunakan kurung siku, tapi kurung biasa. Tuple dapat berisi data yang sama maupun campuran. Sama seperti list, dia bisa berisi data yang sama, integer atau campuran, bisa integer, float, atau string. Semuanya hampir sama sih. Bedanya di kurung kurawal atau kurung siku. Nah, cara mengaksesnya bagaimana? Sama seperti list. Cara mengaksesnya adalah menggunakan nama tuple diikuti dengan indeks. Jadi mytuple, Python, print mytuple, posisi ke 0, posisi ke 1, min 1, min 2. Kalau min itu dari belakang, min 1, min 2. Mytuple 6. Nah, kalau pentuple 6 ini di luar indeks, nanti akan muncul indeks error. Karena posisi tuple-nya isinya cuma 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya sama seperti list, indeksnya tuple dimulai dari angka 0. Nah, tadi saya sudah bahas tentang immutable, bahwa tuple itu datanya tidak bisa dirubah. Akan tetapi, ini ada perbedaan. Akan tetapi bila tuple-nya adalah tuple bersarang dengan anggota list, jadi tuple kan datanya tidak bisa dirubah. Tetapi kalau tuple-nya itu di dalamnya ada list, seperti ini ya. Jadi ini tuple, data, terus di dalam ini ada list, kurung siku. Nah, yang bagian list ini bisa dirubah. Walaupun dia di dalam tuple, tapi karena dia tipe datanya list, dia bisa dirubah. Udah mulai pusing ya, udah mulai agak ruwet gitu ya. Ada tuple, ada list, nanti belum ketambahan dictionary. Maka item pada list tersebut dapat dirubah. Contohnya ini, kita punya variabel namanya mytuple, tipe datanya yang pertama itu out integer, 2, 3, 4, yang terakhir list. Kita tahu listnya dari mana? Karena dia menggunakan kurung siku. Ya. Nah, yang 2, 3, 4 ini tidak bisa kita rubah karena dia tuple, immutable. Nah, yang terakhir ini, karena dia tipe datanya adalah list, dia bisa dirubah. Cara ngerubahnya bagaimana? Seperti ini, mytuple kita akses, dia posisi ketiga, indeks ke 0 kita rubah menjadi 7. Nanti berubah, yang sebelumnya adalah angka 5, indeks ke 0-nya ini 5, dia akan berubah menjadi 7. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan fungsi del mytuple. Oke, seperti itu ya. Itu tuple sama list. Nah, terus kita bisa untuk apakah di dalam list itu ada pencarian ya, mencari apakah di dalam list itu mengandung angka 1, angka 2 dan lain sebagainya. Caranya bagaimana untuk ngecek tuple? Seperti hanya string dan list, kita bisa menguji apakah sebuah objek anggota dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in atau menggunakan operator not in untuk kebalikannya. Contohnya, kita punya tuple 1, 2, 3 ABC. Nama variabelnya mytuple. Terus kita pengen tahu apakah di dalam mytuple itu ada angka 3 atau enggak. Caranya menggunakan in. Print 3 in mytuple. Ini salah, harusnya nggak pakai tanda petik. Ini jawabannya false, karena dia tanda petik dia dianggap string. Harusnya 3 in mytuple ini jawabannya true. Ini nggak pakai tanda petik ya. Kalau pakai tanda petik dia dianggap string, dianggap huruf. Nah, maka jawabannya jadi false. Yang pertama false. Salahnya di sini karena dia pakai tanda petik. Harusnya di sini print nggak pakai tanda petik in mytuple, nanti jawabannya true. Ini untuk ngecek ya. Nanti kalau pengen jawabannya
dengan bahasa kalian, oh angka 3 tuple ini mengandung angka 3, kita bisa menggunakan if. Ketika if outputnya false, print apa? Else print apa? Gitu. Kalau bawaannya outputnya true atau false. Ini apakah di dalam tuple mengandung string E? Jawabannya false. Bawaannya. Kalau pengen jawabannya salah, ya kita pakai if. Kalau E sama dengan false, output print salah. Nah, ini untuk apakah di dalamnya ada menggunakan, kalau sebaliknya, apa di dalamnya tidak ada. Nah, apakah K ini tidak ada di dalam tuple? Iya, ternyata K ini tidak ada, karena K itu 1, 2, 3, ABC. Makanya ini tulisannya false. Itu untuk cek tuple. Oke? Bisa diikuti ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti materi saya share di website saya. Ini belum saya share, kenapa? Karena saya belum buat tugasnya. Tugasnya nanti saya pikirkan di akhir kuliah ini. Oke. Terus iterasi dalam tuple. Iterasi maksudnya adalah bagaimana kalau kita pengen mencetak, memasukkan tuple itu ke dalam sebuah variabel, kita menggunakan for. Cara seperti ini. Ini contoh ya, kalian studi kasusnya masih banyak. Semuanya kita punya tuple nama, isinya ada Gali sama Ratna, terus kita pengen panggil gitu ya. Hai Ratna, hai Gali gitu kan. Nah, kita menggunakan for. For nama in, nama, variabelnya, ini yang pertama name sih. Nanti kalau sama nggak bisa. Name, in variabel tuplenya nama, kita cetak print hai, koma, nama variabel name. Ini sih scroll ini apa namanya? Mouse-nya nih. Enggak perlu. Seperti itu. Ini untuk iterasi. Iterasi dalam tuple. Ini yang ketiga adalah dictionary. Nah, perbedaannya tadi apa ya? List itu daftar, tuple itu daftar juga tapi nggak bisa diedit. Tetapi di dalam tuple itu juga bisa ada dalam list gitu kan. Kalau apa namanya kesimpulannya gitu kan, diingat-ingat. Jadi materi kita hari ini tuh ada list, ada 4 ya. Sebenarnya list sama tuple itu minggu kemarin. Sekarang itu dictionary sama set. Sama set. Kita sudah belajar tentang list sama tuple. Perbedaannya yang pertama list itu menggunakan kurung siku, diingat-ingat ya ini. Ringkasannya. Kalau tuple menggunakan kurung biasa. Kalau list bisa diedit, bisa diubah. Kalau tuple nggak bisa diubah. Tapi tuple bisa diubah kalau di dalam tuplenya menggunakan list. Nah, oke. Itu ya gambaran umumnya. Nah, ini termasuk ordered ya tadi, berurutan dari 0, 1 itu berurutan. Tuple sama tuple. Sekarang kita masuk ke dictionary. Nah, tambah rumit lagi. Nah, dictionary ini unordered, tidak berurut. Nah, jadi kayaknya nanti tidak berurut, indeksnya tidak berurut, sesuai dengan yang kita kasih. Jadi dictionary adalah tipe data yang anggota dictionary itu kalau list daftar, dictionary itu kamus ya. Ke bahasa Indonesianya kamus ya, dictionary itu kamus ya. Kamus data. Dictionary adalah tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan. Jadi dia kunci sama nilai. Jadi nggak indeks. Kalau indeks kan 0, 1, 2 itu bawaannya, nggak bisa dirubah. Ada. Nah, kalau dictionary ini kunci, dia dengan kuncinya itu bisa macam-macam, bisa integer, string dan lain sebagainya. Sama nilainya atau value. Key sama value. Dictionary bersifat tidak berurut. Nah, ini tidak berurut artinya nggak seperti list yang 0, 1, 2, 3. Sehingga akuntannya tidak memiliki indeks. Dictionary tidak ada indeks. Contohnya bagaimana? Langsung ke contoh. Nah, ini sudah mulai seperti mirip JSON sebenarnya. Array. Dictionary dibuat menempatkan anggotanya di dalam kurung kurawal. Oke, diingat-ingat ini. Jadi sudah ada 3 tipe kurung ya yang muncul di mata kuliah hari ini. Yang pertama adalah list.
dengan kurung siku, kedua tuple, dengan kurung biasa, sekarang adalah dictionary dengan kurung kurawal. Nah, dictionary di dalamnya bisa dictionary juga atau dictionary bersarang ya, sama list juga. Nah, di sini kalau kita lihat language ini di dalamnya adalah list. Udah mulai pusing ini ya. Nah, ini biasanya kita simpan kayak gini itu di database, di API biasanya. Nanti ada pemrograman API, Application Programming Interface. REST API mungkin yang sudah belajar pemrograman di SMK mungkin ya. Udah mengenal RESTful API, buat REST API, database MongoDB dan lain sebagainya. Ini nanti basicnya seperti ini, dictionary. Contohnya kita punya dictionary student, mahasiswa gitu ya. Di dalamnya adalah, nah ini dia nggak indeks seperti 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan, bukan. Dictionary itu menggunakan key, key-nya name, isinya sebuah string namanya Happy Indra Wijaya, terus umur 25. Nah ini kalau kita lihat 25 nggak pakai petik 1 ya karena dia string. Terus awesome itu tipe data, nah true atau false itu tipe data boolean, isinya true atau false. Terus language atau bahasa yang dipelajari. Nah, karena ini datanya banyak, kita simpan ke dalam list Java, Python, sama SQL. Terus favoritnya, hobinya atau favorit nanti dibagi menjadi hobi, makanan sama hobi, makanannya. Hobi ini dibagi menjadi dua, ada food sama sport. Tipe datanya atau struktur datanya adalah dictionary. Jadi di dalam dictionary ada dictionary lagi. Di sini nanti ada key-nya adalah food sama sport. Food-nya itu Indomie, sportnya basket. Seperti itu. Ini untuk dictionary. Anggota dictionary terdiri dari pasangan kunci dan nilai. Bahasa Indonesianya kunci dan nilai, tapi lebih enak dibiasakan biasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Ada key-nya sama value-nya. Kunci harus bersifat unik, tidak boleh ada dua kunci yang sama. Jadi kalau name nggak boleh ada name lagi di bawahnya, gitu ya. Kuncinya harus unik. Tidak boleh ada kunci yang sama dalam dictionary. Oke, ini contohnya untuk mendeklarasikan sebuah dictionary dengan variabel student yang di dalamnya ada dictionary juga, sama di dalamnya ada list. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nanti saya kasih tugas aja. Nanti kalau udah tugas baru nanya ya. Saya juga sambil mikirin nanti tugasnya tentang apa ya gitu. Otomatis tentang dictionary nih. Dictionary ini penting. Nanti ada hubungannya sama JSON. APA. Ada yang tahu APA? Application Programming Interface? Yang sekarang lagi rame dibahas tentang open data. Udah ada yang tahu belum? API itu seperti jembatan bukan sih, Pak? Ya, jembatan. Boleh. Tipe. Yang lain? Jadi gini ya, ntar saya ganti ke share screen ke whiteboard dulu. Nanti ada kita bangun sistem, ada namanya sistem berbasis monolitik. Monolitik itu kita buat aplikasi, terus semuanya dalam satu server gitu. Aplikasi, ini ada server itu komputer yang dia online internet ya, bisa kita buat sendiri, kita sewa di provider. Nah, di dalam server ini, di dalamnya ada database, ada aplikasi, ada user interface, dan lain sebagainya. Jadi satu. Gitu. Dulu seperti ini, jadi satu. Tapi kalau ini terjadi masalah, semuanya jadi trouble, error gitu. Kalau database-nya rusak, semuanya juga ikut rusak. Akhirnya muncul. Pak, whiteboard-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, whiteboard-nya nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan, Pak. Sudah kelihatan belum? Sudah. Apa loading ya?
Nah, di sini dulu itu server itu jadi satu ya. Apa ya istilahnya monolitik, pemrograman monolitik. Jadi di sini kita buat server, nah, aplikasi kan terdiri dari database, terus ada file, folder gambar, terus ada bahasa pemrograman kita kan, logicalnya, terus ada image dan lain sebagainya, terus ada user interface-nya gitu kan, dan lain. Nah, ini jadi satu di sini, di sebuah satu mesin ya, satu host. Nah, kalau database-nya rusak, semuanya ikut rusak. Akhirnya berkembang teknologi, akhirnya muncul paradigma dipisah gitu kan. Kalau rusak satu, ikut yang lain nggak ikut rusak gitu kan. Database-nya sendiri, nah, nanti logikanya sendiri, logikal pemrogramannya, terus file-filenya ditaruh sendiri. Nanti database juga dipisah lagi. Database user, kalau datanya sudah banyak, username kayak marketplace gitu ya. User ada banyak ditaruh di mesin sendiri. Nanti data barang, data penjualan ditaruh di mesin sendiri. Jadi ketika ini rusak, yang lain masih bisa up gitu ya. Seperti itu. Akhirnya buat mesin-mesin yang berbeda. Nanti dijadiin satu menjadi sebuah aplikasi. Nah, akhirnya muncul juga nanti kalau ini semuanya saya buat aplikasi, database-nya di sini, kita buat aplikasi e-commerce berbasis web gitu kan. Terus kita pengen buat aplikasi berbasis mobile. Database-nya ada di sini. Nah, kita nggak perlu buat database baru di sini untuk aplikasi mobile kita. Nah, kita buat jembatan tadi benar, jembatan, boleh jembatan. Jadi bagaimana buat sistem yang bisa mengakses database di tempat lain, tapi terlepas dari bahasa pemrograman apapun, ya kita bisa akses. Nah, ini munculnya API. Nah, sekarang akhirnya muncul istilahnya open data. Open data itu bagaimana government, itu tujuannya tentang government ya, government 4.0 gitu ya. Apa namanya, pemerintahan yang berbasis apa ya, internet gitu ya, apa aplikasi gitu ya, sistem ya. Akhirnya data-data dalam government pemerintahan itu di-share di publik. Jadi programmer, developer bisa mengakses. Contohnya saya pengen buat aplikasi untuk mencari puskesmas terdekat gitu kan. Saya pengen buat aplikasi mencari puskesmas terdekat untuk vaksin gitu kan. Kalau kita nggak punya data puskesmas sama posisinya, caranya bagaimana? Ya kita harus data manual satu-satu kan. Kalau nggak kita datang ke kantor kesehatan, Kementerian Kesehatan atau mana, minta data puskesmas sama posisinya. Kita kan rumit. Nah, itu daripada seperti itu akhirnya dibuat API dalam bentuk tadi dictionary, misalnya JSON sebenarnya mirip seperti dictionary. Nah, jadi ketika kita membuat aplikasi yang untuk mendeteksi puskesmas terdekat atau penyedia vaksin terdekat, kita nggak perlu datang untuk database-nya, data puskesmas terdekat posisinya di mana aja. Kita nggak perlu datang ke Kementerian Kesehatan untuk minta data puskesmas terdekat, tapi kita bisa pakai aplikasi, kita akses saja API-nya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah open data ada Jawa Barat, ada Jakarta, ada. Saya kasih contoh websitenya. Open data Jabar. Terus open data DKI. Yang saya tahu sih cuma 2 ini. Provinsi lain nggak tahu. Data set ya. Sama sih di COVID, data COVID itu bisa juga ada juga. Nah, ini data, kita pengen cari data tentang apa? Ini formatnya bisa milih sih, bisa dalam bentuk Excel. Kalau Excel kan kita harus masukkan dulu ke database-nya. Kalau tempatnya API, kita bisa langsung dari aplikasi kita bisa mengakses ke sini. Datanya ada banyak di sini. Ada data set, data inovasi berdasarkan instansi, daftar perjanjian kerjasama, daftar kreatif research, pendaftar kajian dan peneliti bidang sosial, jumlah kasus tuberkulosis berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini juga bisa. Daftar kajian. Kalau di Jakarta, contohnya kesehatan, data peserta keluarga berencana menurut metode kontrasepsi, data penyebab kematian ibu di, data hasil imunisasi, BCG, DBT, data hasil imunisasi. Nah, ini semuanya ini API ya. Ada yang kita bisa milih sebenarnya
ada JSON atau unduh data dalam format Excel atau lihat datanya. Kalau JSON datanya seperti ini. Nah, kita lihat di sini datanya. Oke, udah nggak asing kan kalau sudah belajar. Sebelumnya mungkin bingung ya kalau sebelum belajar bahasa pemrograman. Kalau sudah ada belajar harusnya nggak asing. Nanti pemrograman masuknya pemrograman apa ya? Mata kuliah pemrograman apa ya untuk. Nah, di sini datanya. Jadi kita nggak perlu datang ke mana? Ke kantor untuk minta datanya, sudah dikasih datanya. Ini datanya bentuknya list ya, ini list. Karena kurung siku, terus di sini ada dictionary, ada tahun 2011, wilayah Kepulauan Seribu, kecamatan, jenis imunisasi, DT kelas 1, jumlah 300. Ini data. Datanya sesuai permintaan kita tinggal milih. Nah, ini kalau kita pengen buat sistem yang butuh data seperti ini, kita bisa ambil dari sini. Oke. Cukup ya, ini contoh bagaimana sebuah data. Ini hal seperti ini baru ya, sebelumnya nggak ada. Ya, 2-3 tahun terakhir. Kalau dulu cuma teori saja, pendata, APA, belum ada implementasinya, cuma waktu dulu saya belajar, dulu saya sudah belajar APA, tapi karena nggak ada contohnya, mungkin ada contohnya di perusahaan-perusahaan besar, tapi nggak di publik ya, jadi APA itu ada yang publik dibuka untuk umum, ada yang berbayar. Contoh yang berbayar bagaimana? Contoh yang berbayar itu banyak, ada transaksi bank, bisa APA, ongkir, itu ada yang berbayar juga. Cek ongkir APA. Nah, kalau berbayar kita harus bayar untuk akses ngakses datanya gitu kan. Nah, biasanya ada orang yang baik hati yang kadang membukakan. Tapi kan kita harus yang punya datanya kan perusahaan gitu ya. Ada yang bukanya dan menutup. Contohnya cek ongkir. Jadi semuanya kita pengen buat sistem yang e-commerce yang kita masukkan tujuan pengirimannya langsung muncul harga ongkirnya itu kan, nggak perlu manual. Nah, itu kita harus punya APA cek ongkir, data keseluruhan ongkir. Nah, itu ternyata berbayar, ada yang berbayar. Kalau ini jasa ongkir ini berbayar. Bayarnya berapa? Nah, ini sih. Ada fitur standar, basic, pro. Kalau basic, periksa ongkir JNE, yang pro, bisa periksa ongkir, dan lain sebagainya. Nah, dokumentasi API-nya ini. Kalian bisa baca-baca. Mana harganya ya? Nah, bentuknya seperti ini. Udah nggak asing lagi kan? Dictionary. Jadi ketika ini tipenya Raja Ongkir, Kalimantan Barat, harusnya ada data ininya, tarif dan lain sebagainya. Oke. Biayanya berapa ya? Nggak tahu juga. Seperti itu ya. Oke, sudah tergambar. Ini dictionary menggunakan kurung-kurung awal, ada bisa list dan lain sebagainya isinya. Terus untuk ngeprintnya bagaimana? Untuk aksesnya? Ngaksesnya menggunakan sama sih. Nah, ini ada perintah get namanya. Untuk mengakses data yang ada di dalam dictionary bisa menggunakan beberapa cara. Kalau ini di Python ya, nanti kalau menggunakan bahasa pemrograman lain, C++ atau menggunakan bahasa Node.js, JavaScript, caranya beda mungkin ya. Dia hampir mirip. Kalau di Python menggunakan get diikuti dengan key-nya atau nilainya. Contohnya saya pengen cetak nama di dictionary student tadi. Student titik get variabel namanya. Kalau di print nama muncul nama mahasiswa. Happy Indrawijaya. Terus kita pengen cetak favorit. Favorit tadi kan ada 2 tipenya dictionary ya, ada sport sama makanan nih. Kalau yang sport caranya get favorit diikuti ini karena dia list sport. Print ini maksudnya hobi basket. Kalau nggak ada nanti outputnya adalah non karena soalnya kita pengen alamat. Tadi kan alamat nggak ada ya. Address. Kalau kita cetak ya nggak ada, isinya non atau kosong. Seperti itu. Selanjutnya
Cara ngubah dictionary. Nah, dictionary itu bersifat immutable atau bisa dirubah. Bersifat mutable, kita bisa menambahkan, mengubah nilai, dan anggotanya menggunakan operator penugasan. Bila kunci sudah ada, maka nilainya akan diupdate. Bila kunci belum ada, maka ditambahkan. Sebenarnya saya punya dictionary data ya. Ini variabel isinya bisa apa saja. Data ini ada nama, sama usia atau umur. Untuk mengupdate, kita tambah, semuanya usianya kita dari 20, kita ganti ke 36. Langsung aja biasa data. Nah, ini dia cara mengaksesnya seperti ini ya, pakai kurung siku. Data, variabel data, usianya kita rubah menjadi 36. Print data nanti muncul nama Gani usia 36. Terus untuk menambahkan, contohnya saya pengen menambahkan alamat, Medan, outputnya adalah kalau kita print data, alamat Medan, nama Gani usia 36. Itu untuk mengubah dictionary. Nah, ini yang terakhir, yaitu set. Set merupakan struktur data yang memiliki kelebihan yang bersifat unik. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi. Yaitu kelebihannya bersifat unik, jadi ketika kita memasukkan data yang sama pada set, maka salah satu data itu akan di-replace. Unik artinya tidak boleh yang ada yang sama ya, unik. Namun yang perlu diperhatikan bahwa struktur data set juga bersifat unordered, artinya tidak berurutan, yaitu tidak berurut. Selain itu, set juga bersifat unindexed, artinya tidak ada indeksnya. Nah, perbedaannya tadi kalau kita lihat, set ini hampir mirip seperti dictionary ya, tapi ini adalah unik, artinya tidak boleh ada yang sama, terus tidak ada key value-nya ya. Hampir mirip seperti list, tapi dia pakai kurung kurawal. Jadi contohnya seperti ini. Food adalah set, burger, pizza, soup, burger, milik. Kalau kita print nanti akan muncul burger, pizza, soup, dan milik. Nah, untuk menambahkan data tambah pada set, kita bisa menggunakan perintah add atau update. Boleh add, boleh update. Nama variabel diikuti dengan add. Di sini ada food, kita tambahkan coffee. Nama variabel diikuti dengan update. Diadakan sandwich sama es krim. Contohnya di Visual Studio Code set ya, kalau saya run. Nah, tadi ini food update, sandwich, es krim, make, sandwich, burger, pizza, soup, es krim, coffee. Oke. Oke, kalau sudah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Pak, itu kalau set itu penambahan datanya jadi acak ya pas masuk ke setnya tuh, atau dari Iya, acak. nggak ada Ini berdasarkan huruf atau apa gitu? milik MSB enggak acak. Oh. Burger bisa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini baru, nah sekarang tugas, nanti saya baru kepikiran satu nomor. Yang pertama, buatlah program yang, ini list ini. Yang pertama list, program list. Yang minta masukkan NIM masing-masing, kemudian tampilkan indeks keempat, list ada 6 ya, NIM ada 6 ya. Tampilkan indeks kedua sampai terakhir, tampilkan indeks terakhir, ubah indeks keempat menjadi 0. Oke. Flowchart-nya nggak usah, langsung program. Yang kedua, buatlah program nama variabel, nah, dictionary ya. Dictionary barang ya, harga barang apa ya, data barang. Apa mahasiswa aja lah, data mahasiswa. Namanya data mahasiswa. Biar dia menunjukkan dictionary, pakai kurung kurawal. Nah, data mahasiswa isinya nama, diisi masing-masing,
umur, terus kelas. Ini semuanya string biasa ya. Diisi nama sendiri-sendiri sama kelas sendiri-sendiri, umur sendiri-sendiri. Terus hobi apa ya? Makanan kan film yang belum ada. Film favorit. Nah, film ini tipe datanya dictionary juga. Paham maksudnya ya? Film ini tipe datanya dictionary juga. Dengan data yang pertama adalah genre berdasarkan genre. Kalau yang komedi apa? Horor. Apa ya? Film romance. Itu aja. Terus sudah ya. Selanjutnya, setelah itu dicetak ya. Setelah dicetak, tambahkan nggak bisa ke samping ya, nggak kayak Word. Bawahnya juga. Kemudian tambahkan data apa namanya, bahasa pemrograman yang disukai. Tambahkan data bukan, alamat aja alamat. Tambahkan data alamat di data mahasiswa. Terus itu cetak. Ini nomor 3. Sendal mama di mana sih, Ini nggak bisa ke samping. Oke, ini untuk tugas 5-nya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti di input manual Nggak kedengaran tadi. Itu buat nyanyi. Oke, ini untuk tugas 5, silakan dikumpulkan di form yang sudah saya taruh di input. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, itu untuk datanya, data dictionary-nya di input manual semua berarti ya, Pak? Ya, di input manual. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk tugas kali ini, Pak, ada flowchart-nya juga nggak, Pak? Nggak usah. Nggak usah ada flowchart-nya. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, untuk tugasnya itu caranya sama kayak dimaterikan, Pak. Ya. Kalau yang di materi kan contoh. Contohnya itu inputannya langsung kan. Untuk tugasnya nanti dibuat inputan ya. Yang pertama ini buat inputan. Jadi bukan langsung dideklarasikan, tapi buat inputan. Diinput, ditulis pakai keyboard. Ini juga diinput pakai keyboard. Jadi kalian buat dulu list name, isinya kosong. Kalian buat dulu list data mahasiswa, isinya ini. Datanya kosong, habis itu dibuat pertanyaan untuk diisi, kemudian dicetak, baru nanti ini ditambah alamat, ditambahkan, kemudian dicetak. Seperti itu. Maksudnya input user, Pak? Ya, input user. Sudah ditanyakan? Untuk soal nomor 1, Pak, itu indeks ke-4 ya, Pak? Bukan ke -4 ya? Indeks keempat ya, bukan minus. Oke, Pak. Yaudah, saya hapus aja minusnya ya, nanti takutnya ada yang salah baca. Ya, betul.
Saya ekspor dulu ke PDF. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti dijadiin satu program ya, Bapak? Satu program, enggak lah. Ini ada 3, kan nomornya ini ada 3. Sesuai nomor. Kalau nomornya ada 3, berarti ada 3 program. Baik, Pak. Ya, Dipisah jadi 3 file gitu. ya 3 file. Dokumennya saya taruh di web chat. Kalau ada yang pengen langsung download. Pak mau nanya Pak, Ya, kalau misalnya list itu di dalamnya tuh bisa ada tuple nggak sih Pak? Kan kalau tuple dalamnya ada list. Kalau list dalamnya ada tuple nggak sih Pak? bisa. Karena disebutkan kan campuran, bisa apa saja. Itu yang bikin pusing. Kalau kita lihat tadi API-nya ada yang tipe datanya dictionary, ada yang tipe datanya list, ya. Ada yang pakai kurung kurawal, ada yang pakai kurung siku. Seperti itu ya. Kalau dilihat ini kurung kurawal ya, kurung siku, kurung kurawal. Kalau di Open Data Jabar, dia menggunakan dataset mana ini? API. Nah, kalau di sini kita bisa milih undo, bisa Excel, CSV, API. Nah, ini nanti dikasih kesempatan. Enggak ada contoh output-nya. Ini cara aksesnya sih. Pak mau nanya lagi cara masukin data user, misalnya inputan user tuh ke dalam sebuah list tuh gimana sih Pak? Ya di caranya Kan tadi kan biasanya ada. kan tadi kan listnya kan di dalam program tuh Pak. Kalau misalnya listnya tuh inputan gitu. Ya, ini itu bagian dari soal sebenarnya. Bagian dari pertanyaan sebenarnya. Ya, Itu jawaban. bagian dari jawaban. Ya ini kan ini kita buat list kosong dulu. Paham maksudnya? Mana tadi? Ini kita buat list kosong. Terus diinput kan masuk ke variabel. Variabelnya ditaruh di sini. Paham maksudnya? Caranya bagaimana? Ya caranya sama di materi ini. Menambahkan list. Mengubah anggota list, metode list, expand boleh, atau insert, metode fungsi insert untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Nah, itu kan bagian dari soal. Maksudnya kan gimana ya? Hari ini soalnya itu kan nggak langsung, ya itu, kalian implementasikan, coba lagi. Mas, paham ya maksudnya ya? Kalau ini ditanyakan kan nanti bagian dari jawabannya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Saya tertarik sama yang perhitungan mobil yang tadi Pak. Itu maksudnya itu kan ada garis yang hijau itu ya Pak ya? Maksudnya apa? Ada garis yang hijau untuk perhitungan gitu ya? Garis hijau ini garis imajiner, maksudnya di videonya nggak ada. Kita buat sendiri garis pakai Python. Garis itu untuk algoritmanya itu. Nah, algoritmanya itu kan udah belajar algoritma ya. Untuk yang melewati garis itu dibaca. Jadi untuk di tempatnya sendiri itu nggak harus ada sensor gitu ya Pak ya? Jadi ada. cukup di programnya aja ya? Ya, nah boleh juga pakai sensor. Maksudnya solusi ya, gini maksudnya. Itu kan permasalahan ya. Jadi, waduh. Ada banyak cara gitu kan.
Ini ada permasalahan menghitung kendaraan yang lewat. Ini masalah ya. Ini masalah. Jadi cara berpikir yang sesuai itu seperti itu emang. Kalau kalian mencari topik skripsi nanti di tugas akhir, bukan langsung cari judul, tapi cari masalah. Masalahnya apa? Contohnya masalahnya adalah ngitung kendaraan yang lewat. Sekarang masih manual, pakai manusia. Kelemahannya apa? Bisa ngantuk, ketiduran, lewat, gitu kan, nggak fokus dan lain sebagainya. Makanya digantikan dengan sistem. Nah, logikanya, solusinya ada banyak. Bisa menggunakan webcam. Kalau menggunakan webcam, kita hanya membutuhkan program untuk membaca kendaraan yang lewat dari webcam itu. Ada cara lain? Ada. Cara lain adalah menggunakan sensor. Kalau menggunakan sensor, ya kita taruh sensor di samping. Sensor itu mendeteksi untuk ya kendaraan yang lewat. Nggak tahu kalau sensor itu hanya mendeteksi benda yang lewat. Masalahnya kan nanti ada orang lewat, nah itu bisa sensor itu bisa membedakan nggak benda ini mobil lewat atau nyamuk pas lewat di depannya gitu kan. Itu ada kelemahan kekurangannya. Kalau webcam, ya mungkin webcam lebih murah ya. Ya mungkin kalau yang bagus mahal juga. Sensor mungkin lebih murah, tapi dia hanya menghitung sensor gerak itu kan monitor yang gerak aja. Kalau yang gerak itu nyamuk, kehitung juga kemungkinan. Oke. Ya. Terus biasanya sensor ini kan, ya. Berarti bisa disambungin ke CCTV gitu ya? Bisa diimplementasi. Nah itu banyak. Kalian cari aja dari sekarang. Kalau nyarinya masalah jurnal penelitian tentang itu, nyarinya di Google Cendekia, bukan Google Scholar ya, bukan di Google biasa. Jadi saya pengen cari yang tentang penelitian itu ada Google udah nyediain namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, deteksi gerak CCTV sudah banyak yang bahas di skripsi dan jurnal. Deteksi gerak dan pengenalan wajah untuk sistem pengawasan melalui video CCTV. Nah ini semuanya jurnal ini. Kalau kalian carinya di Google umum, google.com, nanti muncul website, video dan lain sebagainya. Jualan CCTV juga bisa muncul. Nanti kalau Google Scholar, kita bisa yang muncul adalah penelitian-penelitian. Terus kita bisa batasi sampai 2017. Jadi kalau kita buat penelitian itu sumbernya nggak boleh dari 3 tahun terakhir. Nah ini ada banyak contoh studi kasusnya. Kalian bisa referensi dari sini, nanti kalian buat studi kasus baru untuk topik skripsi. Jadi kalau kita pengen buat skripsi, nah tugas akhir, kita harus punya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang terkait tentang apa, terus perbedaannya apa. Nah, deteksi gerak dan pengenalan wajah untuk sistem pengawalan video. Yang dengar dari CCTV pasti tahu. Sebenarnya sudah ada CCTV yang bisa deteksi gerak, ada, mungkin lebih mahal gitu. Tapi ada juga yang CCTV hanya CCTV aja nggak bisa deteksi gerak. Nah, kita bisa membuat perangkat lunak tambahan dari CCTV yang hanya biasa aja. Kita tambahkan perangkat aplikasi bisa menggunakan. Bisa kita taruh di situ bukan komputer ya, komputer terlalu berat. Bisa menggunakan Raspberry atau komputer mini gitu kan. Di program di dalamnya itu ada program untuk deteksi gerak. Ketika ada pergerakan langsung rekam gitu kan. Atau langsung ngirim SMS bisa, langsung ngirim notifikasi lewat WA bisa. Ada penelitian tentang itu juga sudah banyak. Deteksi gerak, terus notifikasi SMS. Jadi ketika ada pergerakan kita dikasih tahu. Nah itu IT-nya di sana. Implementasi Smart City menggunakan algoritma machine learning sebagai kualitas kelas. Perancang bangun monitoring IP kamera berbasis OpenWrt pada kampus. Biasanya ada juga yang dikasih notifikasi. Nah ini pengembangan sistem kamera keamanan dan penyimpanan database cloud dan notifikasi melalui Android. Perancangan implementasi deteksi manusia menggunakan citra webcam dan fitur notifikasi pada ponsel. Jadi ketika ada pergerakan, program itu langsung ngirim otomatis ke nomor telepon yang sudah di-set. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Luas ya, IT. Sangat luas, Pak. Ya, sangat luas. Makanya dari sekarang fokuskan mau kemana. Apakah yang mau buat program-program website biasa aja, itu juga banyak kelasnya, masih segmen pasarnya juga ada. Kalau buat sistem yang IoT nanti hubungannya sama Raspberry Pi dan lain sebagainya.
kalau ini ada pembahasan untuk pembuatan aplikasi nggak sih, Pak? Iya, ada di mata kuliah lain. Kalau semester 1 kan masih basicnya aja ya. Kalian harus belajar jaringan komputer dulu, kayak nanti kan notifikasi SMS itu kan harus belajar jaringan komputer, gimana bisa kirim SMS dari situ. IoT nanti ada bagian jaringan komputer juga. Nanti CCTV CCTV kan offline kan. Bagaimana supaya CCTV yang sudah ada wifi-nya itu bisa diakses ke jaringan publik gitu kan. Jaringan publik itu CCTV-nya di Surabaya, saya aksesnya di Bekasi. Nah, itu caranya bagaimana? Itu ada nanti OpenVPN buat virtual private network. Nanti mata kuliah jaringan komputer. Nah, itu kan nanti untuk nyimpen data ketika CCTV itu ngerekam, nah file rekamannya ditaruh di mana? Kalau ditaruh di CCTV kan kecil. Ditaruh di hard disk atau ditaruh di server. Nah, itu nanti ada jaringan komputer juga, cloud computing. Ada banyak. Yang dipelajari di IT ya basic-basicnya dulu kalau semester 1. Nanti kalau diimplementasinya dari basic-basic itu digabungkan menjadi satu. Sama seperti belajar gitar ya. Dari belajar gitar kan belajar kunci dulu ya. Kunci A, kunci B, kunci C. Terus untuk membuat sebuah lagu menjadi lagu yang bagus ya kalian coba-coba terus gabungkan dari dasar-dasar kunci-kunci itu, teori-teori menjadi sebuah sistem. Oke, seperti itu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Yang lebih mahal itu idenya kadang. Kadang idenya ada, kadang yang punya ide itu bukan orang IT. Orang di luar IT punya ide, bisa aja orang di luar IT nggak paham pemrograman tapi punya ide bagaimana kalau buat seperti ini. Akhirnya orang IT-nya dikerjakan untuk ngerjakan. Tapi yang punya idenya biasanya yang lebih terkenal nanti yang jadi foundernya istilahnya. Untuk orang IT-nya biasanya CTO-nya, Chief Teknologinya. Kalau CEO-nya biasanya di luar orang IT. Nanti untuk penjualannya di bagian marketing butuh orang marketing. Orang IT nggak mungkin paham tentang penjualan. Ada CTO, ada CEO, ada Chief Marketing. Kalau yang bagian IT CTO ya, Chief Technology Officer. Kalau founder biasanya bahkan bukan orang IT biasanya, yang punya ide aja. Kalau nggak yang punya dana, yang punya modalnya. Makanya kadang startup punya ide bagus tapi nggak punya dana, biasanya ngasih proposal ke perusahaan besar gitu, nanti didanai, diimplementasikan. Tapi nanti atas nama perusahaan itu. Oke, cukup. Materinya sudah saya kirim ke Zoom ya. Nanti saya tambahkan di website juga. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.